Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hani Arifai Abdurrahman, mahasiswa STSEBI, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, angkatan 2022. Lanjut ke tugas berikutnya, yaitu membuat akad mudharabah. Bagaimana skemanya dan bagaimana bentuknya, dan bagaimana pengaplikasiannya di real life atau dunia nyata. Langsung saja. Akar kata mudharabah ini adalah dari kata doroba, yang artinya bisa bermacam-macam, bergantung pada kata ikutannya. Dalam fikih muamalah, doroba diartikan sebagai mencari rezeki. Doroba at-toir, atau berdagang. Doroba al-mal bil-mal. Penyebutan mudharabah ini berasal dari Irak. Adapun di daerah lain itu ada yang menyebutkan akad mudharabah ini artinya dengan nama akad kirot atau mukorodoh. Nah, mereka ini di daerah Hijaz. Maksud kirot ini juga sama dengan mudharabah. Jadi, apa itu akad mudharabah atau kirot? Akad mudharabah atau kirot adalah perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih, yang mana modal diberikan oleh salah satu pihak saja, dan pihak yang ditunjuk untuk mengerjakan pekerjaan tidak menyertakan modal sama sekali, dan untuk keuntungan berdasarkan skema bagi hasil yang mana porsinya disepakati dari awal. Bila mana rugi tersebut hanya ditanggung oleh sohibul mal atau pemilik modal. Dalam hal ini rugi dalam materi itu hanya ditanggung oleh sohibul mal. Adapun bagaimana dengan pekerja, apakah dia tidak menanggung rugi? Jelas pekerja juga menanggung rugi karena mereka telah mengerahkan usahanya, mengerahkan tenaganya untuk mengerjakan modal tersebut, akan tetapi tidak memperoleh hasil atau tidak mendapatkan profit. Berdasarkan pendapat Said Sabiq, mudharabah ialah, yang dimaksud dengan mudharabah di sini adalah suatu akad di antara kedua belah pihak, di mana salah satu pihak memberikan modal atau uang kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi di antara mereka berdua sesuai kesepakatan di awal. Dalil kebolehan akad ini juga ada pada hadis Nabi yang mana diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Suhaibi, yang mana Nabi SAW bersabda, ada 3 hal yang mengandung berkah. Yang pertama ialah jual beli tidak tunai, yang kedua adalah muqorodoh, atau mudharabah, dan yang ketiga mencampur gandum dengan jemawut untuk konsumsi sendiri atau tidak dijual. Untuk akad mudharabah ini dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu akad mudharabah mutlaqah, yang mana mudharabah mutlaqah ini akad mudharabah yang mana tidak ada ketentuan atau tidak ada pembatasan oleh pemilik modal atau sohibul mal kepada si mudharib atau pekerja. Jadi pemodal ini tidak memberikan ketentuan lain atau persyaratan lain dalam menjalankan usahanya. Hanya saja pemodal memberikan dananya, dan bagaimanapun juga terserah urusan perdagangan terserah kepada pekerja atau mudharib. Adapun yang kedua ini adalah mudharabah muqayyadah, yang mana mudharabah dan mudharabah akan mudharabah muqayyadah yaitu pembatasan. Nah, bagaimana pembatasannya? Nah, itu tadi mudharabah muqayyadah ini adalah akad mudharabah yang mana sohibul mal atau pemberi modal ini memberikan batasan-batasan kepada mudharib atau pekerja dalam melakukan usahanya, baik itu berupa pembatasan waktu, pembatasan tempat, pembatasan jenis usaha, pembatasan sifat, dan lain-lain. Semua ulama telah bersepakat bahwa akad mudharabah mutlaqah ini sah atau boleh. Adapun ulama ada yang berbeda pendapat pada hukum dari mudharabah muqayyadah ini. Ada yang menyebut batal, ada yang membatalkan hanya muqayyadahnya doang. Jadi mudharabah praktik mudharabah itu halal dilakukan atau boleh, sedangkan praktik muqayyadah ini tidak boleh gitu. Berbeda pendapat. Untuk akad mudharabah ini, modal yang disertakan oleh pemilik modal itu tidak sembarangan, sebagaimana yang telah ditentukan oleh fatwa AAOIV, bahwa jumlah modal yang dapat diserahkan kepada mudharib atau pekerja itu harus jelas nominalnya atau jelas barangnya. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip fikih muamalah, yaitu menghindari gharar. Dalam jumlah besar mungkin sulit untuk
mengira-ngira nominal yang akan dijadikan modal, setidaknya telah diketahui bahwa modal tersebut menjadi setidaknya dengan mengetahui jumlah modal atau mengetahui jenis modal tersebut, maka hal tersebut dapat memperkecil kemungkinan adanya goror. Dan ulama menanggapi bahwa bagaimana jika modal yang diberikan itu bukan berupa uang atau nukut. Nah, ulama nih membolehkan, para ulama membolehkan bahwa bila mana modal itu berupa barang, berupa benda bergerak atau misal transportasi, itu dibolehkan asal transportasi tersebut diperkirakan harganya supaya bisa memperhitungkan untung rugi antara pihak sohibul mal dan juga mudharib. Dengan mudahnya praktik atau implementasi akad ini itu terjadi pada sistem perbankan syariah, yang mana sistem perbankan syariah ini menjadi pembeda itu menggunakan akad mudharabah, yang mana perbankan konvensional yaitu menggunakan bunga. Dan sebenarnya sama saja, cuman di sini yang menjadi hal tidak bolehan, yang menjadi ketidakbolehan bunga, yaitu di mana bunga tersebut sebagai pemilik modal telah memberikan presentasi gitu, yang mana hal tersebut tidak jelas kepada hal di masa yang akan datang, apakah bisa rugi atau untung. Karena di sini dengan adanya bunga, pihak pemilik modal tuh bisa sangat untung atau bisa sangat rugi. Itu saja pilihannya dua. Bila mana pemilik modal ini memberikan modal kepada pekerja, lalu pekerja tersebut sangat untung, maka tersebut misalkan bunga itu pakai persenan 10%. Nah, jelas kalau misalkan semakin tinggi besaran keuntungan, maka semakin besar pula yang didapatkan. Dan bagaimana bila rugi? Bila rugi juga hal tersebut ditanggung, malah kita sebagai sohibul mal ingin mendapatkan, dan itu hal tersebut jelas gitu. Bunga tersebut presentasi adalah hasil keuntungan, jadi tidak ada rugi sama sekali. Di salah satu pihak pasti ada yang sangat dirugikan atau sangat diuntungkan. Nah, sistem mudharabah ini bisa digunakan pada LKS, yaitu di produk penghimpunan dana atau funding yang berupa tabungan, deposito, giro, simpanan, serta penyaluran dana yang dilakukan lembaga keuangan syariah. Tidak hanya dipakai pada LKS, MUI telah memfatwakan bahwa akad ini juga dapat diaplikasikan pada pasar uang berupa pasar modal dan juga perasuransian. Adapun untuk fatwanya, fatwa DSN MUI nomor 50 tahun 2006 yang membahas yaitu akad mudharabah mustarakah, dan masih banyak lain. Fatwa DSN MUI yang membahas tentang akad mudharabah. Ada fatwa nomor 1 DSN MUI tahun 2000 tentang giro. Ditetapkan untuk akad giro di lembaga keuangan syariah itu menggunakan akad mudharabah dan wadiah. Perlu dicatat, aplikasian akad ini di kehidupan sehari-hari membutuhkan sumber daya manusia yang benar-benar memiliki kejujuran 100% dan juga amanah dalam menjalankan usaha. Mungkin itu saja. Terima kasih kepada kalian yang telah mengklik video ini dan menonton video ini sampai akhir. Semoga keberkahan tercurah kepada kalian dan juga pemanfaatan ilmu yang kalian punya dapat berefek kepada keluarga kalian dan juga orang-orang sekitar kalian. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.